Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali puji syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa kita bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Materi kami pada kuliah singkat pada hari ini menjelang asar, yaitu tentang ilmu dan pengamalannya. Ini akan kita bawakan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 79, yaitu pada bab keutamaan orang alim dan mengajarkan ilmunya. Kita masuk langsung kepada hadisnya. Terjemah hadisnya dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus aku untuk menyampaikannya adalah seperti hujan lebat jatuh ke bumi. Sebagian dari bumi itu ada yang subur menyerap air, menumbuh suburkan tanam-tanaman dan rumput-rumput yang banyak. Ada pula tanah yang keras, tidak dapat menyerap air sehingga tergenang. Maka dengannya Allah memberi manfaat kepada manusia. Mereka dapat minum darinya dan memberi minum binatang ternak dan sebagainya, dan untuk bercocok tanam. Dan ada pula hujan yang jatuh ke bagian yang lain, yaitu di atas tanah berlapis batu yang tidak menampung air dan tidak pula menumbuhkan rumput. Begitulah perumpamaan orang yang belajar agama atau menuntut ilmu, yang mau memanfaatkan apa yang aku belajar agama, yang mau memanfaatkan apa yang aku disuruh Allah menyampaikannya, yaitu ia mempelajari dan mengajarkannya. Dan begitu pula perumpamaan orang yang tidak mau memikirkan dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya. Itu hadis riwayat Bukhari nomor ke-79. Kita akan sedikit menjelaskan daripada penjelasan hadis tersebut. Kita akan sampaikan keterangannya daripada hadis yang barusan kita bacakan tersebut. Maksud perumpamaan yang disebutkan dalam hadis ini bahwasanya tanah itu terbagi 3 jenis. Begitu pula manusia, 3 jenis pula. Jenis pertama yaitu tanah yang bisa memanfaatkan air, maka ia menjadi hidup atau subur dengan sebab air itu yang dahulunya mati. Lalu ia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumput yang kering dan basah, sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia dan binatang ternak. Seperti inilah perumpamaan jenis manusia yang pertama. Telah sampai kepadanya petunjuk dan ilmu pengetahuan, lalu ia memeliharanya dalam hatinya, dan hatinya menjadi hidup. Lalu ia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya pada orang lain, sehingga bermanfaat bagi dirinya dan memberi manfaat pada orang lain. Jenis kedua yaitu tanah yang tidak bisa diperoleh manfaat dari fisiknya, tetapi ia memiliki manfaat yang lain, yaitu bisa menampung air sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia dan binatang-binatang. Seperti inilah perumpamaan jenis manusia yang kedua. Mereka memiliki hati yang bisa menjaga atau menghafal ilmu,
Tetapi mereka tidak memiliki pikiran yang cerdas dan mereka tidak mau berusaha mengamalkan ilmunya. Mereka mahir dalam menghafal ilmu sehingga orang lain berdatangan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari ilmu mereka. Maka orang-orang itu pun mendapatkan ilmu dari mereka dan mengamalkannya sehingga memperoleh manfaat dari ilmu yang diterimanya. Sedangkan mereka yang hanya mahir dalam ilmu dan tidak mengamalkannya tidak memperoleh manfaat apa-apa. Jenis ketiga yaitu tanah berlapis batu cadas yang tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman sehingga ia sendiri tidak memperoleh manfaat, juga tidak bisa menampung air sehingga tidak memberi manfaat pada yang lain. Seperti inilah perumpamaan jenis manusia yang ketiga, yaitu orang-orang yang tidak memiliki hati yang bisa menjaga ilmu dan menampung kepahaman. Apabila mereka mendengar ilmu disampaikan, maka mereka tidak bisa memanfaatkannya dan tidak pula menghafalnya agar bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kesimpulannya adalah perumpamaan pertama yaitu orang yang memiliki manfaat dan bisa memberi manfaat pada yang lain. Perumpamaan kedua yaitu orang yang tidak memiliki manfaat untuk dirinya tetapi memberi manfaat pada yang lain. Dan perumpamaan yang ketiga yaitu orang yang dirinya sendiri tidak memperoleh manfaat dan ia juga tidak memberi manfaat pada yang lain. Itulah penjelasan daripada hadis tersebut. Sama juga kita di grup ini ada kawan-kawan kita yang pandai dalam menyampaikan, kemudian isinya tidak seberapa bagus. Ada pula yang tidak seberapa pandai menyampaikan materinya, tapi kita tengok isinya, mutu kualitas isi daripada yang dia ucapkan itu adalah luar biasa. Maka dua-duanya saling melengkapi, saling menutupi, saling menyempurnakan bagusnya penyampaian, bagusnya isi, sehingga langkah yang ketiga adalah pengamalan daripada materi-materi yang kita buat dalam grup ini. Selamat terus kawan-kawan sekalian, selamat terus, semangat terus, komitmen terus, konsisten terus dalam memberikan materi kita serta mengamalkan daripadanya. Semoga bermanfaat. Salah khilaf kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.